rudal Yaman hantam kapal S dan posisi pasukan Israel. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من قبل الكيان الصهيوني. Brigjen Yahya Saree, Selasa, 19 Maret 2024, mengumumkan pasukan Yaman berhasil menembak sebuah kapal S di Laut Merah dan beberapa posisi pasukan Israel dengan rudal. Ia menambahkan, unit rudal pasukan Yaman menembakkan sejumlah rudal bersayap ke beberapa posisi pasukan Israel di Eilat, selatan Palestina pendudukan, dan tepat mengenai sasaran. Jubir Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan, kami akan terus melanjutkan operasi-operasi militer kami dalam rangka menjalankan kewajiban agama, moral dan kemanusiaan terhadap rakyat tertindas Palestina, sampai blokade Gaza dicabut. Beberapa jam sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman merespon statement Dewan Keamanan PBB terkait serangan pasukan Yaman di Laut Merah. Statement DKPBB terkait peristiwa di Laut Merah dan Laut Arab membuktikan bahwa DKPBB tunduk pada keinginan-keinginan jahat AS dan ini berbahaya, katanya. Kemlu Yaman melanjutkan, sungguh memalukan, DKPBB setelah hampir 200 hari tidak mampu merilis statement mengecam pembunuhan yang dilakukan setiap hari oleh Israel terhadap perempuan dan anak-anak Gaza yang tidak berdaya. Menurut Kemlu Yaman, DKPBB lebih baik mencegah pengiriman senjata Amerika Serikat ke rezim Zionis karena digunakan untuk membantai ribuan warga Palestina. Houthi merudal kapal Amerika, 2 orang tewas, 6 terluka. Kelompok Houthi Yaman telah menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat dengan rudal di Teluk Aden pada Rabu. Akibat serangan itu, 2 orang tewas, 6 lainnya terluka dan kapal tersebut terancam tenggelam. Kapal yang diserang rudal adalah True Confidence. Kelompok Houthi yang menyebut dirinya sebagai pemerintah sah Yaman mulai menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel pada akhir Oktober. Itu sebagai pembelaan terhadap rakyat Palestina di Gaza yang dibombardir Israel. Mereka mendapatkan kapal Amerika dan Inggris pada bulan Januari sebagai target serangan setelah kedua negara melancarkan serangan udara dan rudal terhadap Yaman. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree pada Rabu malam mengkonfirmasi serangan tersebut. Kelompok tersebut True Confidence diserang setelah awak kapal mengabaikan pesan penting pasukan Angkatan Laut Yaman, katanya. Serangan tepat atas izin Allah menyebabkan kebakaran di kapal, kata Saree dikutip dari Reuters. Dia juga memperingatkan semua kapal agar menanggapi seruan Angkatan Laut Yaman dan semua awak kapal yang menjadi sasaran harus segera berangkat setelah serangan pertama, ujarnya.
Sementara itu, dua pejabat Pentagon yang berbicara secara anonim mengatakan 2 kru kapal True Confidence tewas dan 6 lainnya terluka dalam beberapa serangan rudal. Sebuah kapal perang India berada di dekat membawa 23 awak kapal yang mengevakuasi kapal kargo tersebut. Para pejabat Amerika menggambarkan True Confidence sebagai kapal perusak tapi belum tenggelam. Pelacakan maritim menunjukkan True Confidence saat mendekati Selat Bab el Mandeb pada Selasa malam sebelum berbelok tajam kembali menuju Teluk Aden. Kapal tersebut terdaftar di Liberia yang merupakan bendera kenyamanan populer bagi kapal dagang. Awal pekan ini, kapal curah milik Inggris Ruby Mar tenggelam di Teluk Aden hampir 2 minggu setelah diserang rudal Houthi dan awaknya dievakuasi. Sebagian besar pelayaran atau perusahaan pelayaran barat telah mengubah rute lalu lintas mereka di sekitar Afrika. Kelompok Houthi awalnya melepaskan tembakan peringatan hanya pada kapal-kapal yang dimiliki atau menuju Israel. Mereka memperluas daftar sasaran pada pertengahan Januari. Tidak terpengaruh, kelompok yang berbasis di Yaman itu telah menyatakan bahwa mereka akan mengakhiri operasinya hanya jika Israel berhenti menyerang Gaza. Statement DKPBB terkait peristiwa di Laut Merah dan Laut Arab membuktikan bahwa DKPBB tunduk pada keinginan-keinginan jahat AS dan ini berbahaya, katanya. Kemlu Yaman melanjutkan, sungguh memalukan, DKPBB setelah hampir 200 hari tidak mampu merilis statement mengecam pembunuhan yang dilakukan setiap hari oleh Israel terhadap perempuan dan anak-anak Gaza yang tidak berdaya. Menurut Kemlu Yaman, DKPBB lebih baik mencegah pengiriman senjata Amerika Serikat ke rezim Zionis karena digunakan untuk membantai ribuan warga Palestina.